Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang masih statistika subbab untuk yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama nilai rata-rata atau yang disebut juga dengan min. Yang kedua, nilai yang sering muncul atau disebut juga dengan modus. Dan yang terakhir adalah nilai tengah data atau yang disebut juga dengan median. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu nilai rata-rata data kelompok dan nilai rata-rata data tunggal. Untuk nilai rata-rata data tunggal itu sudah dipelajari di SD ya, mulai kelas 6, kemudian di SMP juga pernah. Kita mengulang saja untuk nilai rata-rata data tunggal. Nilai rata-rata itu disimbolkan dengan X, ada tanda hubungnya di atas. Nah, ini dibaca sebagai X bar ya. Nilai rata-rata disebut juga min, disimbolkan dengan X, ada tanda hubungnya di atas, dibaca X bar. Nilai rata-rata data tunggal. Kalau nilai rata-rata data tunggal berarti setiap datum atau setiap nilai kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari data tersebut. Misal ada 5 data, berarti dari setiap nilai 5 itu tadi kita jumlahkan, kemudian dibagi 5, dibagi jumlahnya data atau N. Dirumuskan dengan X bar itu sama dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari setiap data atau XI dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, di sini. Kemudian untuk contoh, lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan min dari data berikut. Di sini ada beberapa data, yaitu ada 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, dari data ini, dari datum-datum ini kita diminta untuk menentukan min atau nilai rata-rata. Berarti menggunakan rumus ini tadi, jumlah dari setiap data dibagi banyaknya data. Jadi nilai dari rata-ratanya kita bisa jumlahkan 6 plus 4 plus 8, 10, 11, 10 plus 7. Dibagi dengan banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan 6, 4, 10, 18, 18, 10, 28, 28 ditambah 11, 39, 39, 49, 49 ditambah 7, 56. Nah, dibagi dengan 7. Maka hasilnya 56 dibagi 7 yaitu 8. Sehingga ketemu nilai rata-rata atau minnya yaitu 8. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua di sini nilainya, nilai datanya itu ada frekuensinya. Artinya nilai itu lebih dari 1. Kalau bedanya untuk nomor 1 tadi itu 1 per 1. Nah, bedanya untuk nomor 2 ini ada frekuensi. Nilai X, nilai data 5 itu ada frekuensinya ada 4. Nilai 10 frekuensinya ada 6. Nilai 15 frekuensinya ada 8 dan nilai 20 frekuensinya ada 2. Cara mencarinya bagaimana? Nah, ini kita bahas bersama untuk cara mencarinya. Dari nilai 5 tadi frekuensinya ada berapa? Ada 4. Kita tuliskan di sini 4. Nilai 10 frekuensinya ada 6. Nilai 15 frekuensinya ada 8 dan nilai 20 frekuensinya ada 2. Nah, ini setiap data kita kalikan dengan frekuensinya. Sehingga di sini 5 dikali 4 20, 10 dikali 6 60, 15 dikalikan dengan 8 120 dan 20 dikalikan dengan 2 yaitu 40. Kemudian total dari frekuensinya berapa ini? 20 ya. 6 4 8 2 berarti 20. Kemudian kita totalkan dari jumlah frekuensi dikalikan nilainya tadi. 20 plus 60 plus 120 plus 40 yaitu 240. Nah, seperti ini. Sehingga nilai rata-ratanya sesuai rumus sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma F. Artinya total dari perkaliannya ini tadi yaitu 240
dibagi dengan sigma F, totalnya frekuensi yaitu 20. 240 dibagi dengan 20, maka menghasilkan 12. Sehingga ketemu nilai dari rata-rata atau nilai minnya dari data tersebut adalah 12. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu nilai rata-rata dari data kelompok. Data kelompok itu bagaimana? Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membuat cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, yang sudah mengerjakan tentu lebih jelas ya. Kemarin sudah kita jelaskan atau kita pelajari bersama yaitu tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, ini disebut sebagai data kelompok. Nah, cara menentukannya ini nanti kalau data kelompok itu kita menggunakan nilai titik tengah ya, nilai titik tengah data. Titik tengah data bagaimana? Kemarin juga sudah saya berikan, yaitu dari data tersebut diambil nilai tengah-tengahnya, yaitu titik tengah. Kalau menggunakan rumus titik tengah berarti nilai rata-rata itu jumlah dari FI kali XI, XI ini adalah titik tengahnya, dibagi dengan jumlah atau total dari frekuensinya. X bar nilai rata-rata atau min, FI itu adalah frekuensinya per kelas, kemudian XI adalah nilai tengah atau titik tengah. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Setiap kelas mempunyai panjang kelas antara 20 sampai 24. Kelas pertama 20 sampai 24. Itu mempunyai frekuensi 4. Kelas kedua 25 sampai 29 mempunyai frekuensi 8. Kelas ketiga 30 sampai 34 mempunyai frekuensi 14. Kelas keempat 35 sampai 39 frekuensinya 12. Kelas kelima 40 sampai 44 frekuensinya 10 dan kelas terakhir 45 sampai 49 frekuensinya 2. Sehingga di sini total dari frekuensinya adalah 50. Dari sini kita diminta untuk menentukan nilai min dari tabel tersebut atau nilai rata-rata dari tabel tersebut. Perhatikan penyelesaiannya. Dari sini kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu per kelas dari 20 sampai 24. 20 itu kan 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ada 5 data. Tengah-tengahnya berapa? 22. Berarti ini ditaruh di sini 22. Kemudian 25, 26, 27. Tambah 5 lagi karena panjang kelasnya ada 5, biar lebih gampang. 27 tambah 5, 32. Kemudian tambah 5 lagi 37. Tambah lagi 42 ditambah 5 lagi 47. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai tengahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan seperti data tadi yang ada frekuensinya, FI kali XI. Nah, ini dikalikan 1 per 1. Nah, 4 dikalikan dengan 22 yaitu 88. 8 dikalikan dengan 27, 216. 14 dikalikan dengan 32 yaitu 448. 12 dikalikan dengan 37 menghasilkan 444. Kemudian 10 dikali 42 420. 47 dikalikan 2 94. Nah, sehingga kita total semuanya kalau ini kita jumlahkan, dihitung menghasilkan 1710. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke rumus dari minnya. Sigma FI dikalikan XI, rumus yang tadi ya, dibagi dengan sigmanya FI. Berarti dari sini sigma itu jumlah FI kali XI nya berapa? Ini totalnya berapa tadi? Nah, ini 1710 dibagi dengan total dari frekuensinya. Nah, berapa? 50. Nah, berarti menghasilkan 1710 dibagi 50 34,2. Ini adalah nilai dari min atau nilai rata-rata dari tabel distribusi
frekuensi data kelompok tersebut. Nah, gampang ya. Silakan diulang lagi kalau belum jelas dari. Nah, setelah kalian memahami cara menentukan nilai rata-rata dari data kelompok, ini kita akan menghitung nilai rata-rata gabungan. Artinya, dari nilai rata-rata itu nanti setiap kelas digabung kemudian menimbulkan nilai rata-rata baru. Nah, dari sini ilustrasinya seperti ini. Misalkan, jika ada kelompok A memiliki min itu nilai rata-rata XA dan banyaknya data NA. Kelompok B memiliki nilai rata-rata XB dan banyak datanya NB. Kelompok C memiliki nilai rata-rata XC dan banyak datanya NC. Dan seterusnya, misal ada beberapa kelompok, bisa 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, dan seterusnya. Maka nilai rata-rata gabungannya itu dirumuskan dengan X bar gabungan atau X gap dari nilai rata-rata per kelas XA dikalikan dengan jumlahnya A ditambah rata-rata B kali jumlahnya B ditambah rata-rata C kali jumlahnya C dibagi dengan jumlah data dari A, B, dan C. Nah, ini nanti menjadi nilai rata-rata gabungan. Lebih jelasnya, perhatikan contoh. Rata-rata nilai ulangan matematika dari kelas 10A, 10B, dan 10C berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Jumlah siswa setiap kelas berturut-turut dari 10A 35, 10B-nya 30, dan 10C-nya 35 orang. Hitung rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut. Jadi ketiga kelas ini nilai rata-ratanya itu nanti mencapai berapa? Berarti kita hitung menggunakan X gap. Dari sini diketahui bahwa XA-nya berapa? 65 dan NA-nya ada 35. Kemudian rata-rata dari kelas B-nya 75 karena sudah urut ya. Jumlah kelas B-nya ada 30. Kemudian rata-rata dari kelas C yaitu 80. Kemudian jumlah siswa dari kelas C yaitu 35. Nah, dari sini kita hitung nilai dari rata-rata gabungannya XA kali NA ya, XA kali NA. Kemudian plus XB kali NB plus XC dikalikan dengan NC dibagi dengan jumlah A ditambah jumlah B ditambah dengan jumlah C. Sehingga di sini muncul 65 dikalikan 35 plus 75 dikalikan dengan 30 plus 80 dikalikan dengan 35 dibagi jumlahnya NA berarti 35, jumlahnya NB 30, jumlahnya NC 35. Nah, dari sini 65 kali 35 2275, 75 kali 30 2250 ditambah 80 kali 35 2800 dibagi dengan jumlah dari 35 30 pas 100. Sehingga di sini kalau ini kita jumlahkan menghasilkan 7325 dibagi dengan 100 berarti menghasilkan 73,25. Ini adalah nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelas tersebut. Nah, selesai untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.